Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Finexa dengan NIM C240121150 dari FEI K58. Nah, pada video micro teaching kali ini kita bakal membahas mengenai PCR atau kepanjangan dari polymers chain reaction. Nah, selanjutnya, nah kita harus tahu nih apa sih itu PCR. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang PCR. Reaksi rantai polimer atau PCR awalnya dikembangkan pada tahun 1983 oleh ahli biokimia Amerika Karya Mullis. Nah, dia dianugerahi hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993 untuk pekerjaan perintisnya. Nah, PCR digunakan dalam biologi molekuler untuk membuat banyak salinan atau memperkuat bagian kecil DNA atau gen. Dengan menggunakan PCR, dimungkinkan untuk menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan bagian tertentu DNA dari sejumlah kecil DNA. Nah, selanjutnya, nah, untuk apa sih PCR itu digunakan? Nah, setelah diamplifikasi, DNA yang dihasilkan PCR dapat digunakan di banyak prosedur laboratorium yang berbeda. Misalnya, sebagian besar teknik pemetaan dalam proyek genom manusia mengandalkan PCR. Nah, PCR juga berharga di sejumlah laboratorium dan teknis klinis, termasuk sidik jari DNA, deteksi bakteri atau virus, terutama AIDS, dan diagnosis kelainan genetik. Nah, tujuan PCR. Nah, tujuan PCR sendiri adalah untuk mendiagnosis penyakit genetik, melakukan sidik jari DNA, menemukan bakteri dan virus, mempelajari evolusi manusia, mengkloning DNA mumi, lalu membangun hubungan ayah atau biologis. PCR. Dan PCR juga telah banyak menjadi alat penting bagi ahli biologi, laboratorium forensik DNA, dan banyak laboratorium lainnya yang mempelajari materi genetik. Nah, selanjutnya adalah tahapan dari PCR sendiri. Yang pertama, kita pada PCR sendiri kita menggunakan 3 pipet, yaitu berukuran 200 mikroliter, 100 mikroliter, dan 10 mikroliter. Nah, selanjutnya ada primer atau PB atau 16 sRNA dan H2SO4 itu disentrifuge 14.000 gram selama 5 detik. Nah, lalu untuk bahan PCR sendiri ada H2SO4 sebanyak 4,5 mikroliter. Lalu ada TAQ sebanyak 12,5 mikroliter, primer sebanyak 1,5 mikroliter, sampel sebanyak 5 mikroliter. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengenceran primer H2O 90 mikroliter ditambah primer 10 mikroliter. Lalu di vortex selama 1,5 menit dan disentrifuge sampai 14.000 gram selama 5 detik. Lalu masukkan bahan ke tiup ketup selama 0,5 tub sebesar 0,5 ml. Nah, lalu selanjutnya baru kita masukkan si sampelnya. Lalu di swing atau di centrifuge selama 5 detik. Nah, pada saat di centrifuge kita pastikan tidak ada gelembung. Nah, jika ada gelembung kita bakal centrifuge kembali. Dan lalu selanjutnya adalah gunakan dan terakhir gunakan mesin PCR dengan suhu dan waktu tertentu. Nah, seperti itu teman-teman dari tahapan PCR, penjelasan, tujuan dan manfaat dari PCR sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.